Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu ta'ala wa fi riwayatin balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syai'un wa khataba qala uridat alayya al-jannatu wan nar falam ara al-yawmi bil khairi wa syarri walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsiran fama ata ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman asyaddu minhu wa qulu sahum lahum amin. Alhamdulillah, bersyukurlah Allah di segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul pada pelajaran kita di Al-Sahih. Masih pada bab khauf. Kita akan bersama-sama keadaan hadis tentang keadaan akhirat. Pertama tentang bagaimana gambaran neraka, lalu ringannya ada neraka itu ketika telapak kaki seseorang diletakkan di atas bara sampai mendidih di otaknya. Kemudian bagaimana nanti orang di hari kiamat tenggelam dengan keringatnya. Lalu terakhir Rasulullah pernah bersabda, jika kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Hadis ini yang sekarang kita baca sebetulnya tambahan dari hadis kemarin. Riwayatnya dalam sebuah riwayat balagha Rasulullah sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW anak sahabihi, cerita dari sahabatnya Syaikhun Fakhataba. Dia ada kabar tentang sahabat. Dan sahabat juga pernah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya, ini sebagian. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi setelah sekian lama Islam turun firman Allah. Yang artinya tidak pernah cukup bagi kalian orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya ingat kepada Allah. Jadi orang Muslim itu harus meningkat. Gak boleh ada terus di bawah gitu, walaupun bukan maksiat. Ini ditegur Bu, karena saat itu ada yang canda, ada yang main-main, ditegur oleh Allah. Sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, kurangi canda, kurangi main-main, kurangi tawa-tawa. Disuruh khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir kepada Allah. Suruh takut. Khusyuk itu kan tadarrur, merendah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin sekalian ya, ini peningkatan agama kita. Memang manusia itu beda-beda. Ada orang awam yang belum ngerti apa-apa, baru masuk Islam atau baru hijrah, muamalahnya dengan sopan, dengan lembut, dengan santun. Tapi orang-orang yang sudah Islam lama, dari kecil sudah Islam, sudah belajar, apalagi yang suka ke majelis, jangan sampai malah terbalik, ke majelis ilmu malah cari yang lupa. Majelis ilmu bukannya tambah takut, bukannya khusyuk. Sudah cukup. Dan sangat disayangkan kalau akhir zaman ini orang salah paham. Bahkan kadang-kadang membahas tentang sahabat yang dibahas lawakannya aja. Tak pantas. Memang ada satu sahabat, dua sahabat yang terkenal para musyrik lucu, tapi itu nggak dijadikan kolega, itu nggak dijadikan panutan. Panutannya itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kebanyakan sahabat semuanya begini, khusyuk. Rasulullah pun ada sampai kabar kepada Nabi Muhammad tentang sahabat, tegur. Faqala, khutbah beliau sampai mengatakan, "Uridat 'alayyal jannah." Ditunjukkan, disodorkan kepada aku surga. Dan perkataan ulama ada dua pendapat, salah satunya ditunjukkan jelas kepada Rasulullah surga sampai Rasulullah melihat dibuka hijabnya. Wanar, dan juga ditunjukkan dibuka hijab Rasulullah melihat neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri. Aku tidak pernah melihat
kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Orang tuh kalau ditunjukkan neraka dan surga bukan main, jadi menakutkan. Mungkin ketika melihat surga nikmat, tapi ketika melihat neraka, kita ini gak usah disiksa, tapi ngelihat orang disiksa itu sakitnya bukan main. Ngelihat orang disiksa itu kita pusing, kita gak tenang. Yang pernah melihat apa kayak film penyiksaan itu kadang-kadang 3 hari nggak bisa tidur, nggak tenang. Tidur ke bawah mimpi, padahal cuma tahu itu lihat film bohong. Apalagi yang asli. Dulu guru kita ada satu orang pas beliau datang baca qasidah. Qasidahnya tentang kematian, tentang azab. Memang orang-orang soleh itu beda sama kita. Satu, kita nggak paham mati. Kedua, kita cepat lupa. Ketika beliau dibacakan qasidah itu langsung berubah keadaannya beliau. Beberapa hari sedih terus, sumpah terus. Kenapa? Teringat-ingat. Begitu ya. Orang tuh kalau ditampakkan seperti itu. Apalagi Rasulullah SAW saat itu ditunjukkan menurut pendapat dibuka hijab ditunjukkan benar-benar surga dan neraka. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la tuhibbu qalilan wa la tuhibbu kathiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Faman ta'ala sahabat Nabi tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah SAW yaumun asyaddu minhu, satu hari yang lebih berat dari hari ini. Jadi benar-benar betul-betul berat. Kalau kalian tahu yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu salah satu hari paling berat buat sahabat. Sahabat itu beratnya itu bukan saat jihad. Jihad malah mereka senang, surga di hadapan mereka. Tapi saat teguran seperti ini dari Rasulullah SAW, sedih mereka membayangkan akhirat. Waktu berusaha mereka menutupi kepala mereka dengan lidah dan dengan kainnya. Walahum khamir, dan ada khamir pada diri mereka. Khamir itu regean bahasa kita ya. Rengek, orang nangis kan ada keluar suara itu. Dan khamir pada saat bersama Rasulullah. Jadi memang sudah kita bahas sebelumnya, orang yang bisa tertawa, yang nyaman itu yang tidak apa-apa. Tapi kalau orang tahu dia bakal banyak kayak kita lagi orang tua lagi susah-susah bekerja cari nafkah, ilmu, uang pas-pasan, pusing. Anaknya nggak tahu apa-apa, ketawa aja, bahagia. Ada satu bahaya besar yang paham takut, yang nggak paham nyaman-nyaman saja. Memang begitu. Cuman ada batasnya. Kalau mereka di rumah anak kecil nggak bisa keluar sendiri. Kalau anak yang belum umurnya nggak usah dibikin sendiri. Ini yang sekarang kita bahas tentang agama. Kita harus punya masa, bukan harus, sebagian, sebanyak-banyak mungkin, di mana kita berikan Allah sampai kita nggak nyaman makan, nggak nyaman tidur, nggak nyaman berbicara. Kita harus punya. Jadi ingat ajaran itu tujuannya itu mengurangi nafsu. Gak nyaman makan itu kan berarti nafsunya sedang tunduk, bisa diatur. Gak nyaman tidur itu berarti nafsunya sedang bagus, sesekali dia tidur apa-apa. Memang kita kan nyaman makan, nyaman tidur, nyaman ketawa-ketawa, itu berarti nafsunya sedang lepas. Ini tujuannya hadis ini disampaikan. Ingatkan kepada para sahabat, ketika nafsu kita tidak diingat dengan akhirat, dia terlepas, dia bebas, tertawa semaunya, main-main semaunya. Alhamdulillah kadang-kadang sampai lupa batas. Tapi nafsu itu perlu dibatasi, perlu diingatkan. Dengan apa? Kasih gambaran siksa akhirat. Dan biasanya orang mukmin yang benar-benar yakin kalau diceritakan akhirat, neraka, pasti saat diceritakan dan ada beberapa waktu efeknya itu kelihatan. Kita lihat di kita ya. Saat membahas hadis semacam ini gimana? Sangat disayangkan itu kalau kita dengerin hadis siksa neraka, hadis tentang akhirat, sedih tidak hatinya,
habis itu lupa, nggak ada efeknya. Itu tanda orangnya iman. Itu tanda orangnya iman. Kita lihat ya kita. Nah ini bab khauf kan bikin takut, Orang takut kan nggak tenang. Tapi nggak tenangnya takut ini arahnya itu kepada kebaikan. Kalau takut kepada Allah itu nggak tenangnya itu arahnya kepada kebaikan. Jadi nggak tenang. Pengen apa? Menyelamatkan diri dari neraka. Hanya sholat, ngaji dan sebagainya. Kita lihat ya. Setiap kita pulang dari pengajian, kalau ada pelajaran kita lihat diri kita. Takut nggak? Kalau takut gimana kan? Kalau belum berarti hatinya bermasalah, indranya yang bermasalah. Harusnya kan orang diajak takut, diceritakan ajaran takut. Sayyidina Utsman itu jangankan ajaran, diceritakan alam barzah, orang kubur sudah nangis pertama itu. Takut apa? Kenapa? Dia bagus, sehat. Sekarang kita langsung hadir dari studio. Anil Miqdad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sabda Rasulullah SAW yaqul, Rasul bersabda, "Tudna syamsu yaumil qiyamah." Matahari didekatkan di hari kiamat. Minal khalqi daripada makhluk. Jadi matahari didekatkan kepada makhluk. Hatta takuna minhum kamithli milin, sampai matahari itu nanti dengan manusia itu jaraknya 1 mil, ukuran 1 mil. Mil itu nanti akan dijelaskan. Mil di jarak mil sekitar 4 kilo atau 2 kilo sekian, atau mil alam berjalan sifat. Tahu namanya mil dalam bahasa Arab itu yang buat pakai sifat pakai jalan ini sangat dekat sekali. Qala Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, Sulaim bin Amir yang meriwayatkan dari Sayyidina Miqdad mengatakan, "Wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Demi Allah, aku tidak tahu ma ya'ni, apa yang dimaksud Nabi dengan kalimat mil. Mil itu kalau menurut ulama sama ahli hayat 3.000 dirham. Menurut muhaddisin 4.000 dirham. Kalau 4.000 dirham berarti sekitar 5 kilo. Kalau 3.000 dirham berarti sekitar 2 kilo. 4.000 dirham kan 1 dirham itu 45 cm. 1 dirham itu 45 cm. Berarti kalau 4.000 berarti kan 25.000 ya, 2 kilo setengah. 25.000 cm berarti kan 2 kilo setengah. Pokoknya kalau 4.000 kurang lebih 2.000. Kalau 3.000 dirham berarti kurang lebih 1 kilo setengah. Kurang lebih. Namanya sekilo itu bukan main ketiknya ya. Kita ini pernah merasakan kita ada kemarin beberapa waktu perubahan cuaca yang jadi panas banget. Itu matahari masih sejauh itu berubah dekat sedikit aja. Udah kepanasan bukan main. Bayangkan kalau matahari sekilo dari sebelah kita, kira-kira bagaimana? Kan mana? Dan matahari sekilo, setengah kilo itu sebetulnya sama aja udah panasnya udah maksimal. 1 kilo dari kepala, setengah kilo dari kepala, 2 kilo dari kepala sudah nggak ada bedanya. Sama aja udah panasnya. Kenapa? Udah kelewatan panasnya. Jadi kata beliau, aku nggak tahu itu 1 mil amasafa al-ardi. Ya, mil. Aku nggak tahu maksudnya mil. Amasafa al-ardi. Apakah itu perjalanan bumi, jarak bumi tadi sekitar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Ambil mil alladhi tuttahalu bihil ilmu. Apakah mil yang dimaksud? Ya, tuttahalu yang digunakan untuk iktihal, menjelang bihil ilmu pada mata. Jadi kata beliau, aku nggak tahu maksudnya yang mana, karena memang nggak dijelaskan. Jadi ditakwil saja. Wa yakun nasu ala qadri amalihim bil alam. Lalu manusia seukuran amal mereka
Ekor itu tulang pinggang. Biasa orang melipat sarung sampai di mana? Itu di situ ekor. Celana biar di mana yang di situ. Waminhum man yuljimuhul ardu iljama. Sebagian lagi yang keringan lijamnya sampai kepada mulut dan telinganya mereka. Ini sangat dalamnya sampai itu asyara itu Rasulullah SAW yaitu lagi. Dia cerita menjelaskan Rasulullah isyaratkan keringat sampai ke sini. Jadi tenggelam. Ada orang yang tenggelam dalam keringat. Nah, ini sudah kita bahas dari hadis ini ya. Ada nanti pada saat dihisab. Ada beberapa Allah keringat sama seperti itu. Hadis selanjutnya masih sama tentang keringat ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'rubun nas yawmal qiyamah. Manusia itu berkeringat di hari kiamat. Hatta yadhhab arquhum bil ardi sab'ina dirham. Sampai turun dan masuk ke tanah keringatnya itu sejauh 70 dirham. Wa yuljimuhum hatta yalqa adatahum, dan menenggelamkan mereka sampai kepada telinga mereka. Jadi keringatnya itu turun meresap ke tanah sampai 70 dirham dan naik menenggelamkan mereka sampai telinga yang paling tinggi. Dalam keringat seperti ini penyebabnya panas dan waktu yang sangat lama. Kita akan lihat ya, apakah keringatnya itu keluar sedikit-sedikit kayak kita di dunia netes dalam jangka waktu yang lama ratusan tahun, ribuan tahun sampai tenggelam. Memang ribuan dan puluhan ribu tahun sudah. Waktu hisab, waktu di padang mahsyar itu bukan sebentar hadirin. Satu harinya aja puluhan ribu tahun. Satu harinya. Jadi apakah nanti banjir itu netes-netes satu lama baru banjir, atau memang keringatnya sangat banyak keluar langsung? Kemungkinan besar sih tidak lama, karena kan semua manusia kumpul jadi satu. Kalau masing-masing keluarin keringat kan sudah basah dan keadaannya bukan kayak keadaan dunia. Kalau pakai akal dunia beda. Pakai akal dunia tak mungkin lagi sampai tenggelam kan? Keringat keluar menguap, keringat keluar menguap. Jadi keadaannya beda sih. Jadi begitu ya. Gambaran ini belum disiksa, ini belum disiksa. Baru berdiri menghadap Allah untuk dihisab. Terus siksaannya bagaimana? Ini contohnya dulu. Belum siksanya juga itu masih ditunjukkan gambarannya neraka. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Insani al-wajbah." Lalu beliau mendengarkan wajbah. Wajbah itu kayak suara barang jatuh. Dua. Terdengar suara sesuatu yang jatuh. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, nanya, "Hal tadruna ma hadza?" Kalian tahu enggak apa ini? Yang kalian dengarkan suara apa ini? Sahabat jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ada suara tapi tidak tahu dari mana. Lalu Rasul menjawab, "Ada hajarun." Ini suara batu. Rumiya bihi finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun. 70 tahun sudah dilemparkan. Fahuwa yahwi finnar, jatuh ke dalam neraka terus. Al-an, sampai sekarang hatta taha ila qa'liha, sampai berhenti pada dasar. Itu dasar, pada dasar neraka. Asasnya itu kewajiban berhak. Lalu kalian dengar suara jatuh. Jadi ada batu dilemparkan dari atas neraka, jatuh.
nggak sampai. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Setelah 70 tahun baru sampai ke biasa. Ini menakutkan ya. Berarti kan telah ada lagi. Dan yang lebih menakutkan lagi, dicontoh ada orang yang bicara dengan satu kalimat, ngomong, tapi kalimat tersebut membuat Allah murka. Dia dijatuhkan dari atas neraka selama 70 tahun. Berarti ada orang yang masuk neraka dengan cuma ngomong. Jatuhnya kemana? Sampai ke dasar neraka. Kan kalau 70 tahun berarti sampai bawah. Dan manusia jatuh sampai dasar neraka. Di neraka itu tidak kecil ya, main besar. Betul besar seperti main. Dan penduduk neraka kan juga ukurannya jumlahnya besar-besar, banyak, sehingga memang tempatnya tak terbatas, karena begitu. Karena di Al-Quran kita baca, ketika Allah berfirman bagi neraka, ahli neraka, sudah penuh kalian, sudah penuh neraka. Neraka jawab, hal min mazid, apakah masih ada isi tambah? Jadi seakan-akan neraka itu tak pernah puas untuk bisa alhamdulillah dan tempatnya sangat puas. Bayangkan ya, baru 70 tahun baru bisa dasar. Sejauh apa seluas apa neraka? Jauh lebih luas daripada bumi. Jauh lebih banding. Selanjutnya dari Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahadin, tidaklah ada dari kalian seseorang illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali dia akan dipertanyakan, akan berbicara, diajak bicara oleh Tuhan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara hamba tersebut dan Tuhannya turjuman, penyambung lidah. Terjemah itu yang menyambung omongan, menjelaskan adab, masing-masing adab sendiri. Bayar dulu aimanatu, orang tersebut, hamba tersebut melihat ke arah kanannya. Wala yara illa ma qaddama, dia melihat kecuali yang dia lakukan dari amal soleh. Wa yaqulu asydama minhu, dan dia melihat ke arah kirinya. Wala yara illa ma qaddama, maka dia melihat kecuali amal yang sudah dia lakukan, yaitu amal jelek. Wa yanzuru baina yadayhi, dan melihat ke depannya. Fala yara illa naratil mu'awwidin, maka dia tidak melihat kecuali api yang ada di hadapan wajahnya di depannya. Fattaqun nara, maka takwalah, takutlah dari neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh pun. Rasulullah masih gambaran, nanti kita akan berdiri menghadap Allah. Gak ada siapa-siapa, sendiri. Gak ada yang jadi penyambung bisa, tidak ada yang menjadi penerjemah, gak ada yang membantu menjelaskan keadaan. Kita melihat kanan, ada amal soleh kita, melihat ke kiri, ada amal buruk kita. Di depan kita apa? Gambaran neraka. Itu keadaan kita nanti. Kalau amal kita yang sebelah kanan kosong, kirinya aja yang ada, alhamdulillah depan neraka. Depan kita ada kita itu neraka. Yang kita lihat hanyalah api. Sehingga Rasulullah mengingatkan, takutlah sama api, hati-hati. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh kurma.
gimana maksudnya? Jangan sampai melakukan hal yang diharamkan, memakan yang haram, mengambil hak orang lain, walaupun hal yang kecil seperti separuh kurma. Kalau contoh mengambil haknya orang lain, nyolong hak orang lain, walaupun sekecil kurma, dibelah dua, itu kan hal yang kayaknya nggak ada artinya. Itu hati-hati. Hati-hati hadirin sekalian yang punya tanggung jawab, yang menjadi pemimpin, yang mengurusi harta orang lain, jangan sampai ngambil haknya orang walaupun separuh kurma. Hati-hati. Itu dimintai tentang jawaban neraka balasannya kalau kita tidak benar. Sekecil apapun ya. Kurma itu separuhnya kecil banget, kecil. Hati-hati. Hati-hati dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Kita memang dihisab di rumah, di hitungan dunia kadang-kadang tak terasa itu. Ngambil orang lain, ngambil hak orang lain, tapi di akhirat terasa. Sayyidina Ali saat menimbang barang, ada semut, ada butiran kecil di timbangannya, dibersihkan. Dia ngomong, ini nggak kelihatan dari timbangan dunia, tapi nanti akan kelihatan dari timbangan akhirat. Betul ya? Yang timbang beras, jual beras, ada semut satu. Ada bedanya nggak timbangannya? Ya mungkin ada. Tapi beliau mengatakan kelihatan dari dunia. Biar pakai timbangan detail kayak apa, semut itu nggak ada beratnya. Tapi beliau ngomong ini nanti kelihatan di timbangan akhirat. Jadi nggak ada yang namanya kalimat kecil. Hati-hati jangan mengucapkan haram, ambil haknya orang lain, walaupun seukuran kurma. Walaupun cuma separuh kurma, hati-hati. Ambil haknya orang, hati-hati. Atau melakukan kejahatan yang kecil yang kerasnya nggak terasa apa-apa, hati-hati. Karena nggak ada kalimat hal kecil kalau Allah murka. Ada orang di azab disiksa cuma karena hal yang sangat sepele. Tapi ada orang yang diampuni oleh Allah bahkan dari hal yang sangat kecil. Nah, dalam riwayat yang lain kan kita disuruh beramal soleh, sedekah walaupun seperti separuh kurma. Itu juga bisa diartikan gini: fattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Selamatkan diri kalian walaupun selamatkan dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Artinya amal solehnya kecil, kalau diterima oleh Allah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bisa sedekah sedikit. Mungkin kayak separuh kurma itu mungkin 1.500 rupiah kalau kita sekarang. Nggak sama. Kurma itu yang 10.000. Yang ada yang 10.000 yang buatan gitu ya, 10.000 kecil. Orang mungkin intinya satu biji kurma itu nggak sampai 1.000 rupiah. Berarti kan sedikit dari separuh. Kita berarti kayak sedekah 500 rupiah. Kelihatannya kecil, tapi ini 500 rupiah harus sepele seperti ini. Kadang-kadang bisa menyelamatkan orang dari yang neraka. Dulu ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Tapi ini kisah mimpi ya, yang habis berapa. Muridnya mimpi dengan guru pada gurunya, Syekh, bagaimana keadaan kamu sekarang di akhirat? Kata gurunya, aku diampuni oleh Allah. Berkat apa? Kata Syekhnya, dulu aku pernah minum di gelas. Lalu saat aku mengambil airnya, aku lihat ada hewan hinggap, entah lalat atau nyamuk hinggap, minum. Aku tahan, aku tarik, aku biarkan dulu dia selesai minum, karena aku kesian biar lalatnya minum. Setelah itu aku ambil, Allah mengampuni aku berkat kasih minum hewan. Ya bayangkan, minumnya lalat berapa banyak kira-kira? Satu tetes kita aja nggak sampai. Tapi diampuni oleh Allah karena hal sekecil itu. Dan itu memang mimpi ya, memang ada dijadikan dalil. Cuma isinya benar aja. Jadi sesuai dengan orang yang mengikhlas ada rati khairan yarah kan orang yang beramal seukuran darah. Kalau zaman dahulu darah itu dibilang semut hitam kecil, darah dibilang biji bayam. Sekarang dijelaskan butiran terkecil itu adalah atom. Mata kita aja melihat aja nggak bisa. Jadi orang yang melihat darah itu sekecil apapun butiran itu, walaupun kadang-kadang mata kita nggak melihat, ya Allah nanti di akhir kelihatan.
di akhirat dia. Sekecil apapun. Sehingga perhatikan sekalian. Amal-amal kita, iya, nggak ada yang sepele di dalam Islam. Dari mulai bangun tidur, baca doa bangun tidur, itu bukan amal sembarangan, besar. Kamar mandi, mandi kaki kiri, hal-hal ini kan itu diperhatikan. Itu semua itu ada efeknya. Keluar WC pakai kaki kanan, berangkat ke masjid keluar dari rumahnya pakai kaki kanan, atau kalau pakai rumah pakai kaki kiri mah. Kalau dari rumah pakai kaki kiri, masuk ke masjidnya nanti pakai kaki kanan. Keluar dari masjid pakai kaki kiri, masuk rumah pakai kaki kanan. Bersiwak, ini kelihatannya kecil loh. Siwak kan kecil aja kelihatannya kan, digosok satu mata aja. Selesai. Tapi sholat kita pakai siwak subuh tadi 2 rakaat, khairun min sab'ina raka'atan dari siwak, lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jangan anggap sepele hal kecil. Nggak ada di agama itu yang kecil. Karena kecil itu kadang-kadang bisa membuat kita selamat dari neraka, dan kebalikannya bisa membuat kita masuk neraka. Maka doa. Ada kelihatan kawannya dia lagi makan, walaupun cuma sepotong, dia siap-siap makan bersama. Bisa jadi makanan ini yang dimakan sama kawan kita menyebabkan kita dapat maghfirah pengampunan Allah. Ada kisah, nanti mungkin juga ada kisah. Seorang pelacur, perempuan yang jelek, berbuat buruk, dia melihat anjing yang sekarat, diambilkan air sama dia. Kelihatan anjingnya haus, diambilkan air, dikasih minum. Jadi sebab pengampunannya dia itu sudah lewat. Jadi jangan jadi bab, jangan menganggap amal soleh itu kecil, tidak. Walaupun ngasih minum, Allah ridho dengan dia, cuma hanya ngasih minum hewan sedikit. Sudah lewat. Dan juga kita mengajarkan ada hadis, jangan sampai anggap remeh kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh kebaikan. Walaupun apa contoh nih paling kecil-kecilnya. Walau antalqa akhaka biqalbi bi wajhin taliyin. Walaupun kamu ketemu saudara muslim dengan wajah yang berseri, senyum. Jangan anggap remeh kebaikan. Walaupun pas ketemu muslim senyum, itu jangan anggap remeh. Ini walaupun kecil, kita dibisik-bisik orang kecil memang, tapi ini ternyata bisa membawa pengampunan dari Allah. Maka kita berubah-ubah. Apa namanya bahasa kita? Melotot bahasa kita. Tahu nggak? Yang mana yang besar? Menceleng. Kelihatannya kan sepele aja. Hati-hati. Tapi kalau nyakitin muslim sampai sebab lainnya, kalau dia melotot anak yang nakal. Ini dia melotot muslimin tanpa sebab, takut-takutin mereka. Itu kadang-kadang bisa jadi disebut sama banyak orang. Jadi penyebab yang dapat murka Allah, kalau bermaksiat lain berkurang. Cemberut aja di orang muslim, bahaya. Banyak hal-hal kecil. Memandang muslim dengan pandangan merendahkan, itu maksiat mata. Walaupun dia tak mau melihat dengan pandangan meremehkan, sekiranya orang itu kalau dipandang dengan pandangan itu terasa, kelihatan, itu melihat kayak gitu itu dosa yang berbahaya sekali. Salah satu dosa yang sangat berbahaya melihat aja, belum ngomong. Kamu miskin, kamu rendah, kamu hina, enggak ngomong, cuma memandang saja, itu sudah bahaya. Apalagi pakai ucap. Sehingga hadis sekalian, ini hadis ini sangat penting. Takutlah kalau musyrik kita mau. Hati-hati dari api neraka, walaupun hanya dengan sebab. Dan juga artinya di sini jangan tunda-tunda melakukan amal baik. Dan jangan sampai melakukan amal baik. Pokoknya semua tenang. Karena nanti kita saat menghadap Allah, karena kita amal
Seorang soleh beramal soleh banyak bukan main, tapi tetap merasa dirinya gak punya amal. Beramal soleh banyak tapi tetap merasa gak punya amal. Padahal amalnya banyak. Beliau Abdullah bin Muslim Wahid, beliau anak kita yang biasa kita baca surah Tauhid. Beliau itu di masa awal istihad sebelum dakwah baca kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masing-masing itu 10.000 kali. Dan setelah mulai dakwah, maka waktu mulai habis, mulai dakwah, mengajar, menikah dan sebagainya, tetap rutin di 40.000. Masih sedikit. 40.000 kali sekali itu masih sedikit. Kita ini 100 kali ini bisa bolong-bolong. 1000 kali apa aja. Rutin dibaca itu. Dan beliau ngomong apa? Dalam syair yang beliau yang ma'ruf, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu sunnah. Ya Allah, aku tak punya amal, dan perbuatan semuanya salah, sia-sia. Kenapa kok bisa ngomong kayak gini? Karena takut dengan neraka. Itu betul. Penyebabnya itu takut. Kalau orang sudah takut, kalau orang sudah kepikiran akhirat, bayangkan aja hadis yang tadi kita baca. Nanti kita berdiri menghadap kepada Allah. Kanan kita cuma amal soleh, kanan kiri kita amal buruk kita, di depan kita neraka. Sudah menjadi tergantung itu.